Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Itang. Usianya sudah menginjak 50 tahun. Ia dikenal sebagai pria yang ulet dan pekerja keras. Bersama istrinya, Bu Widi, mereka membuka sebuah toko roti sederhana di pinggir jalan. Toko itu tidak besar, hanya bangunan kecil berdinding bata yang dicat warna krem, dengan rak kayu berisi roti manis, roti tawar, dan beberapa kue basah. Pak Itang dan Bu Widi memiliki 2 orang anak yang sering membantu di toko. Anak sulungnya sudah remaja, biasanya membantu menjaga kasir, sedangkan anak bungsunya yang masih sekolah dasar sering membantu membungkus roti untuk para pembeli. Kehidupan mereka sederhana, tidak kaya, tapi juga tidak terlalu kekurangan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Pak Itang. Tidak jauh dari tokonya, sekitar 500 meter ke arah pasar, ada sebuah toko roti lain yang jauh lebih ramai. Toko itu milik seorang pria bernama Pak Mansur. Toko roti Pak Mansur terlihat lebih mewah dan bersih. Lampu toko terang benderang, kaca etalase selalu mengkilap, dan aroma roti yang baru keluar dari oven seringkali mengundang orang untuk mampir. Setiap hari, toko Pak Mansur selalu dipadati pembeli. Antrean panjang bahkan terlihat hingga trotoar. Sebaliknya, toko roti milik Pak Itang seringkali sepi. Ada pembeli, tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan kadang hanya beberapa orang saja dalam sehari. Hal ini membuat Pak Itang selalu merasa resah. Suatu sore, saat toko mereka sepi, Pak Itang duduk di kursi kayu sambil merokok. Matanya menatap kosong ke arah luar, wajahnya terlihat gusar. Bu Widi yang sedang merapikan roti berkata pelan, "Pak, jangan terlalu dipikirkan, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mungkin kita belum dapat banyak, tapi yang penting halal." Namun, kata-kata Bu Widi tidak membuat hatinya tenang. Justru ia merasa semakin panas. Dalam hati kecilnya, ia mulai iri. Kenapa orang-orang lebih suka beli di toko Mansur? Padahal roti kita juga enak. Apa karena tokonya lebih besar? Apa karena mereka lebih kaya? Pikirnya. Malam itu, setelah toko tutup, Pak Itang berjalan melewati toko Pak Mansur. Dari luar, ia melihat toko itu masih ramai meski sudah hampir larut malam. Lampu toko terang sekali, suara tawa pembeli terdengar riang. Pemandangan itu seperti menusuk hatinya. Lihat, Wid, semua orang ke sana. Sedikit sekali yang datang ke toko kita. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa maju? Kata Pak Itang dengan suara kesal. Bu Widi menatap suaminya, mencoba menenangkan. Sudahlah, Pak, kita jalani saja. Jangan iri begitu. Namanya rezeki, ada pasang surutnya, tapi kata-kata itu justru membuat hati Pak Itang semakin bergejolak. Ia tidak puas hanya menunggu rezeki datang. Ia ingin maju, ia ingin kaya, ia ingin bisa mengalahkan Pak Mansur. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sebuah niat gelap mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tidak tahu keputusan yang akan ia ambil nanti akan membawa keluarganya ke jalan yang penuh kengerian. Sejak malam itu, pikiran Pak Itang tidak pernah tenang. Setiap kali membuka tokonya, ia selalu membandingkan dirinya dengan Pak Mansur. Pagi-pagi sekali, saat baru menata roti di rak, ia sudah bisa melihat kerumunan orang yang menuju toko pesaingnya itu. Dari kejauhan terlihat jelas, antrian panjang mengular. Sedangkan tokonya hanya didatangi beberapa orang. Itu pun kebanyakan tetangga yang sekadar kasihan. Pak Itang semakin merasa diremehkan. Kenapa orang-orang itu selalu ke sana? Roti kita juga lembut, harganya bahkan lebih murah. Apa mereka sudah dibutakan gengsi? Gerutunya sambil memukul meja. Anak sulungnya yang sedang duduk di kursi kasir hanya terdiam, takut melihat ayahnya marah. Sedangkan Bu Widi mencoba menenangkan dengan suara lembut. "Pak, jangan begitu. Kalau rezeki orang lain lancar, ya ikut senang saja. Jangan terus lihat ke sana. Kita harus bersyukur masih bisa makan dari usaha ini." Tapi kata-kata itu justru membuat hati Pak Itang semakin panas. Baginya, bersyukur bukan lagi solusi. Ia ingin toko rotinya seperti toko Pak Mansur. Ramai, dikenal orang, bahkan mungkin punya cabang. Setiap kali bertemu Pak Mansur di jalan, ia tersenyum kecut. Pak Mansur selalu menyapanya ramah. "Bagaimana tokonya, Tang? Semoga lancar ya jualannya."
Namun di dalam hati, ucapan itu seperti ejekan. Pak Itang merasa diremehkan. Seakan-akan Pak Mansur memperlihatkan bahwa tokonya memang kalah jauh. Malam demi malam, rasa iri itu semakin membesar. Pak Itang sering duduk sendirian di depan rumah setelah toko tutup, menatap kosong sambil merokok. Kadang ia bergumam sendiri, kalau begini terus, sampai mati pun kita nggak akan bisa kaya. Orang-orang seperti Mansur itu selalu di atas. Lalu kita terus di bawah, diinjak-injak. Bu Widi yang melihat perubahan sikap suaminya mulai khawatir. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dari sorot mata Pak Itang. Dulu suaminya sabar dan rajin, tapi sekarang wajahnya sering muram. Emosinya mudah meledak, dan kata-katanya penuh amarah. Suatu malam, saat mereka hendak tidur, Bu Widi berkata pelan, "Pak, jangan sampai iri hati itu menguasai kita. Saya takut nanti malah membawa masalah. Lebih baik kita pasrah saja, usaha sekuat tenaga, biar Allah yang menentukan." Pak Itang hanya terdiam, tapi dalam hatinya ia menolak. Kata-kata istrinya dianggap hanya sekadar nasihat kosong. Ia merasa harus mencari jalan lain, jalan cepat, untuk bisa mengalahkan pesaingnya. Dan pada saat itu pula, pikiran gelap mulai masuk lebih dalam. Ia mulai teringat cerita-cerita lama tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya karena jalan pintas. Tentang pesugihan, tentang perjanjian gaib yang bisa membuat usaha seseorang maju dengan cepat. Awalnya, ia hanya menganggap itu cerita tahayul. Namun semakin hari, ketika rasa iri dan amarahnya membara, cerita itu justru terdengar masuk akal. Dalam hatinya, ia mulai berkata, mungkin itu satu-satunya cara. Sejak malam itu, Pak Itang tidak lagi sama. Ia mulai berpikir untuk mencari seseorang yang bisa menunjukkan jalan menuju pesugihan. Ia tidak peduli dengan resiko. Yang ia tahu hanyalah satu. Ia ingin mengalahkan Pak Mansur, apapun caranya, dan tanpa ia sadari, pintu menuju kegelapan sudah mulai terbuka. Malam itu, suasana kampung terasa sepi. Angin berhembus pelan, menimbulkan suara gesekan dedaunan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Itang duduk sendirian di depan rumah, tatapannya kosong ke arah jalan yang gelap. Rokok yang ia pegang sudah hampir habis, namun pikirannya masih penuh dengan amarah dan keinginan. Ia teringat kembali cerita dari seorang kenalan lama, bahwa di pinggiran desa, dekat hutan bambu, ada seorang dukun tua yang bisa membantu orang menjadi kaya dalam waktu singkat. Dukun itu terkenal misterius, jarang keluar rumah, tapi banyak orang percaya dengan kekuatannya. Awalnya Pak Itang ragu, ia tahu jalan itu terlarang, tapi rasa iri yang membara telah menutup pikirannya. Malam itu juga, setelah istrinya dan anak-anak tidur, ia keluar rumah diam-diam. Langkahnya berat, tapi hatinya mantap. Ia berjalan melewati jalanan sepi, hanya ditemani suara anjing menggonggong dari kejauhan. Bulan tampak redup tertutup awan, membuat suasana semakin menyeramkan. Akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah tua yang hampir roboh. Halamannya dipenuhi pohon bambu rimbun, dan dari dalam terdengar suara gamelan kecil yang dimainkan pelan. Bau kemenyan samar tercium, menambah suasana mistis. Dengan perasaan campur aduk, ia mengetuk pintu. Tok tok, tok, tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit. Dari dalam, muncul seorang pria tua dengan wajah keriput, matanya tajam dan dalam seolah bisa menembus hati siapa saja yang menatapnya. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Itang." Suara dukun itu pelan tapi menusuk. Pak Itang terkejut. Ia tidak pernah menyebutkan namanya, tapi dukun itu seolah sudah tahu segalanya. Tubuhnya gemetar, namun ia memaksa diri masuk. Di dalam rumah, suasananya lebih menyeramkan. Banyak benda-benda aneh tergantung di dinding. Janur kering, kain hitam, topeng, serta botol-botol kecil berisi cairan merah. Di sudut ruangan, kemenyan menyala, asapnya melingkar-lingkar ke udara. Dukun itu duduk bersila di depan meja kecil yang penuh dengan sesajen. Ia memandang Pak Itang lehet-leket, lalu berkata, "Kau datang ke sini karena iri. Kau ingin mengalahkan Mansur, bukan?" Pak Itang hanya bisa mengangguk, suaranya tercekat. Saya ingin usaha saya maju. Saya ingin lebih kaya dari dia. Apapun akan saya lakukan." Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. "Bisa, tapi ada syarat. Rezeki besar tidak datang begitu saja. Kau harus memberikan tumbal darah dari keluargamu sendiri." Ucapan itu membuat tubuh Pak Itang kaku. Dadanya berdegup kencang. Ia menelan ludah, ragu, tapi pikirannya sudah terlalu dikuasai ambisi. "Kalau saya setuju, apa yang akan terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. "Usahamu akan maju pesat, toko rotimu akan selalu ramai, Mansur akan jatuh tersungkur. Tapi kau harus rela kehilangan yang paling berharga. Anakmu akan menjadi tumbal pertama."
Pak Itang terdiam. Bayangan wajah anak sulungnya terlintas di benak. Hatinya perih, tapi suara iri dan amarah dalam dirinya berteriak lebih keras. Ini satu-satunya jalan. Dukun itu lalu memberikan sehelai kain hitam dan sebotol cairan merah pekat. Malam suro nanti, kau harus datang lagi. Bawa tumbal itu. Setelah itu, lihatlah bagaimana hidupmu berubah. Pak Itang pulang dengan langkah gontai. Kain hitam dan botol itu ia sembunyikan di bawah bajunya. Di perjalanan pulang, hatinya masih berperang antara cinta kepada keluarga dan ambisi untuk kaya. Tapi semakin lama, ambisi itu menang. Malam itu, ia tahu dirinya telah masuk ke dalam jalan gelap. Jalan tanpa kembali. Hari-hari setelah pertemuan dengan dukun itu terasa berat bagi Pak Itang. Setiap kali menatap wajah anak-anaknya, hatinya digelayuti rasa bersalah. Namun di balik semua itu, ada bisikan halus yang terus memaksa pikirannya. Kalau ingin maju, kalau ingin kaya, lakukan sekarang. Jangan ragu. Anak sulungnya, yang baru beranjak remaja, sering terlihat ceria dan rajin membantu di toko. Senyumnya tulus setiap kali melayani pembeli. Tapi sejak malam itu, tanpa alasan yang jelas, anak tersebut mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa. Bu Widi mengira itu hanya kelelahan, karena sering begadang membantu di toko. Namun semakin hari, tubuhnya melemah. Tubuhnya sering menggigil meski cuaca panas. Wajahnya pucat dan matanya sayu seolah kehilangan cahaya hidup. Pak, anak kita kenapa? Sudah dibawa ke puskesmas? Tapi katanya sehat, tidak ada penyakit apa-apa, kata Bu Widi dengan wajah panik. Pak Itang hanya diam. Ia tahu betul bahwa semua ini bukan sakit biasa. Ini adalah awal dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Hatinya perih, tapi lidahnya keluh untuk menjelaskan. Malam satu suro akhirnya tiba. Malam itu berbeda dari biasanya. Angin bertiup kencang, pohon-pohon berderit seolah menjerit, dan bulan tampak merah samar di balik awan. Desa sunyi, hanya suara anjing yang menggonggong tanpa henti dari kejauhan. Pak Itang memutuskan keluar rumah diam-diam. Ia memanggul tubuh anak sulungnya yang sudah lemah tak berdaya. Bu Widi tertidur lelap, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan langkah berat, ia menuju rumah dukun di pinggir hutan bambu. Sesampainya di sana, dukun itu sudah menunggu dengan pakaian serba hitam. Lilin-lilin merah menyala, menerangi ruangan penuh sesajen dan bau kemenyan yang menusuk. Letakkan anakmu di sini, perintah dukun itu dengan suara dingin. Pak Itang meletakkan tubuh anaknya di atas tikar pandan. Anak itu merintih pelan, matanya membuka sebentar, menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Ayah, bisiknya lirih. Sebelum kembali terpejam, hati Pak Itang hancur seketika. Namun ia menutup rapat keraguan dalam dirinya. Ia memilih diam, membiarkan ritual itu berjalan. Dukun mulai membaca mantra dengan suara serak. Tangannya menaburkan bangga-bangga ke tubuh anak itu. Sesekali terdengar suara gong kecil dipukul, membuat suasana semakin mencekam. Lalu dukun menghunus sebilah pisau kecil yang ujungnya dilumuri cairan merah pekat dari botol yang pernah diberikan. Anak itu menjerit sekali, jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun suara itu cepat teredam. Perlahan tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan napasnya berhenti. Pak Itang hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh, tapi dalam hatinya ia membisikkan pembenaran. Ini semua demi masa depan, demi mengalahkan Mansur. Setelah itu, dukun mengangkat tangan, matanya menatap tajam. Mulai malam ini, jalan rezekimu terbuka. Toko rotimu akan ramai, orang-orang akan datang tanpa henti. Tapi ingat, perjanjian ini tidak boleh putus. Setiap tahun, setiap malam suro, kau harus memberikan tumbal. Kalau tidak, justru kau dan keluargamu yang akan habis dimakan. Pak Itang mengangguk lemah. Ia merasa jiwanya seolah sudah dijual. Keesokan paginya, berita kematian anak sulungnya membuat geger tetangga. Bu Widi menangis sayada jadenia. Tubuhnya lemas, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang hanya bisa mengira itu penyakit aneh yang tak terdeteksi. Namun benar kata sang dukun, beberapa hari setelah pemakaman, toko roti Pak Itang tiba-tiba dipenuhi pembeli. Roti-roti yang biasanya tersisa kini habis ludes hanya dalam hitungan jam. Orang-orang berdatangan dari berbagai tempat. Seakan-akan ada daya tarik gaib yang memaksa mereka membeli. Bu Widi sempat bingung, tapi juga ikut senang melihat usaha mereka maju. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu ada harga mahal yang sudah dibayar, nyawa anaknya sendiri. Dan sejak saat itu, jalan kegelapan yang dipilih Pak Itang semakin dalam. Tidak ada lagi kata kembali. Hari-hari setelah anak sulungnya meninggal terasa aneh bagi keluarga Pak Itang. Di satu sisi, duka masih menyelimuti rumah mereka. Bu Widi setiap malam menangis diam-diam,
memeluk bantal sambil memanggil nama anaknya. Tapi di sisi lain, toko roti mereka mendadak laris manis. Setiap pagi, sebelum toko dibuka, orang-orang sudah antre di depan. Roti-roti yang biasanya tidak laku, sekarang selalu habis. Bahkan ada pembeli yang datang dari kampung sebelah. Katanya mereka mendengar kabar roti Pak Itang lebih enak dan murah. Bu Widi sempat merasa senang di tengah kesedihan. Ia mengira ini adalah berkah. Mungkin doa anak mereka yang sudah tiada membuat rezeki mengalir. Namun, Pak Itang tahu betul bahwa ini bukan berkah, melainkan akibat dari jalan hitam yang ia tempuh. Meski tokonya ramai, hati Pak Itang belum puas. Setiap kali melihat toko Pak Mansur masih penuh pembeli, rasa iri itu kembali membara. Kenapa tokonya masih ramai? Bukankah harusnya sekarang giliran aku yang di atas? Dia tidak pantas lebih sukses dariku. Rasa iri itu, ia bawa kembali ke rumah dukun pada malam berikutnya. Dengan wajah muram, ia duduk bersila di depan dukun yang sedang membakar kemenyan. Bah, toko saya memang sudah ramai, tapi toko Mansur masih saja ramai. Saya ingin dia jatuh. Saya ingin usahanya hancur. Pisek. Dukun itu tersenyum tipis. Matanya memandang tajam. Bisa. Kalau kau ingin dia hancur, keluarganya harus kena. Santet akan membuat mereka menderita. Tapi ingat, semakin besar keinginanmu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar di kemudian hari. Pak Itang mengangguk tanpa ragu. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Saya tidak peduli. Yang penting dia hancur. Malam itu, ritual santet dilakukan. Dukun itu menyiapkan sesajen berupa kepala ayam hitam, kain kafan bekas, dan boneka kecil yang wajahnya digambar menyerupai keluarga Pak Mansur. Mantra-mantra dibacakan dengan suara parau, diiringi gong kecil yang dipukul perlahan. Jarum-jarum tajam ditancapkan ke boneka itu. Lalu dukun meniupkan asap kemenyan sambil bergumam, mulai malam ini, biarlah keluarga itu tidak pernah tenang. Biarlah mereka merasakan sakit tanpa sebab. Biarlah usaha mereka hancur. Pak Itang menatap proses itu dengan hati berdebar. Ida rasa puis, seolah sebentar lagi dendamnya akan terbalaskan. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, kabar buruk mulai beredar. Istri Pak Mansur jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Setiap malam ia meraung kesakitan, seolah tubuhnya dibakar dari dalam. Tidak hanya itu, anak-anak Pak Mansur pun mengalami kejadian aneh. Salah satu anaknya sering tiba-tiba menjerit ketakutan, mengaku melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Anak yang lain sering kerasukan, suaranya berubah menjadi berat, menyebut-nyebut nama Pak Itang tanpa henti. Tokonya pun ikut terkena dampaknya. Pembeli yang dulu ramai, kini mulai berkurang. Orang-orang gan datang karena merasa toko itu membawa sial. Ada yang bilang melihat sosok hitam melintas di dalam toko saat malam. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari dapur. Pak Mansur berusaha melawan. Ia mendatangi seorang ustaz untuk meminta doa dan perlindungan. Rumahnya dibacakan ayat-ayat suci, tokonya diperciki air doa, tapi sakit dan teror gaib tetap tidak berhenti. Seolah ada kekuatan besar yang terus menyerang keluarganya. Sementara itu, di rumahnya Pak Itang merasa puas. Setiap kali mendengar kabar penderitaan keluarga saingannya, ia tersenyum tipis. Inilah akibatnya kalau berani bersaing denganku, pikirnya. Namun tanpa ia sadari, setiap langkah gelap yang ia ambil semakin dalam mengikat jiwanya. Dendamnya memang terbalaskan, tapi perjanjian yang ia buat dengan dunia gaib menuntut harga lebih besar dari yang ia kira. Setelah keberhasilan santet yang ia lakukan pada keluarga Pak Mansur, hati Pak Itang semakin gelap. Ia merasa sudah berada di atas angin. Tokonya makin ramai, pesaingnya makin jatuh. Namun dukun tempat ia berguru tidak berhenti mengingatkan, Itang, jalan yang kau pilih ini butuh pengikat. Kalau tidak, kekuatan pesugihan bisa berbalik memakanmu. Kau harus rajin memberi makan penunggu yang sudah membantumu. Tidak hanya tumbal dari keluargamu, tapi juga tumbal dari orang lain. Semakin banyak yang kau berikan, semakin kuat rezekimu. Pak Itang menelan ludah. Ia sudah kehilangan anak sulungnya. Ia tak ingin kehilangan lagi. Tapi ia juga tak mau kekayaannya berhenti. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Tanyanya. Dukun itu mengeluarkan sehelai kain hitam kecil dan sebatang dupa. Setiap malam satu suruh, kau harus melempar uang pecahan 50 ribuan di jalan sepi. Biarkan orang-orang yang tamak mengambilnya. Siapapun yang mengambil uang itu, ia akan jadi tumbal. Rohnya ditarik untuk memperkuat perjanjianmu. Awalnya Pak Itang terdiam. Ia sadar betul. Itu artinya ia sengaja menjerumuskan orang tak bersalah. Tapi pikirannya kembali dikalahkan oleh ambisi. Baik, saya akan lakukan. Tibalah malam satu suro berikutnya. Langit gelap pekat, hujan gerimis turun tipis, jalanan desa sunyi. Pak Itang berjalan seorang diri, membawa beberapa lembar uang 50 ribu rupiah yang sudah ia bacakan mantra dari
Dukun, tangannya gemetar ketika ia menebarkan uang itu di persimpangan jalan dekat pohon besar. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Suasana mencekam, seakan ada mata tak kasat mata yang sedang mengawasinya. Setelah menebarkan uang, ia buru-buru pulang. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir meski udara malam sangat dingin. Keesokan harinya, kabar aneh mengguncang warga desa. Seorang pemuda ditemukan mati mendadak di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Orang-orang bilang malam sebelumnya ia terlihat memungut uang Rp50.000 di jalan. Pak Itang hanya pura-pura kaget mendengar kabar itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu inilah tumbal pertamanya. Sejak itu, setiap malam satu suro, Pak Itang selalu mengulangi ritual tersebut. Ia menebar uang Rp50.000 di jalan sepi, berharap ada orang yang mengambilnya. Dan benar saja, setiap tahun ada saja korban. Ada yang mati mendadak, ada yang sakit parah tanpa sebab, bahkan ada yang jadi gila dan berteriak-teriak di jalanan. Warga mulai takut setiap kali menemukan uang Rp50.000 di jalan. Banyak yang percaya itu uang angker, tapi tetap saja ada orang-orang tamak yang tidak peduli. Dan akhirnya mereka yang jadi korban. Bu Widi mulai merasa gelisah. Ia sering mendengar kabar orang mati mendadak setelah menemukan uang itu. Kadang ia juga mencium bau kemenyan setiap kali suaminya pulang larut malam. Pak, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Saya sering merasa ada yang aneh di rumah ini. Malam-malam saya mendengar suara anak kita menangis, seperti minta tolong. Katanya dengan suara bergetar. Pak Itang hanya terdiam, wajahnya keras dan dingin. Dalam hatinya, ia tidak peduli lagi. Baginya semua itu adalah harga yang harus dibayar demi kejayaan. Benar saja, toko roti Pak Itang semakin besar. Ia tidak hanya menjual di satu tempat, tapi sudah bisa membuka cabang di kota lain. Orang-orang heran melihat kemajuannya yang begitu cepat. Namun di balik itu, teror gaib mulai semakin kuat. Setiap malam, di rumahnya sering terdengar suara langkah kaki tanpa wujud. Suara anak kecil menangis. Bahkan pintu sering terbanting sendiri. Kadang Bu Widi melihat bayangan hitam melintas di dapur saat ia sedang membuat adonan roti. Anak bungsunya pun sering mimpi buruk, terbangun dengan teriakan histeris. Pak Itang pura-pura tidak peduli, meski sebenarnya ia pun sering dihantui rasa takut. Tapi ia sudah terlanjur terikat. Ia tahu, jika berhenti, ia sendiri yang akan jadi mangsa. Dan sejak malam-malam itu, uang Rp50.000 di jalan menjadi kutukan yang menakutkan bagi warga desa. Mereka percaya, selama Pak Itang masih hidup, setiap satu suro akan selalu ada tumbal baru. Beberapa tahun berlalu sejak Pak Itang melakukan perjanjian gelap itu, toko rotinya yang dulu hanya sebuah kios kecil di pinggir jalan, kini sudah menjelma menjadi toko besar dengan cabang di beberapa kota. Orang-orang menyebut rotinya sebagai roti paling enak, selalu habis diborong setiap pagi. Mobil mewah kini terparkir di halaman rumahnya. Rumah kayu sederhana, sudah ia rombak menjadi rumah besar bertingkat dengan pagar tinggi dan gerbang besi. Dari luar, kehidupannya terlihat sempurna. Uang mengalir deras, pelanggan tak pernah sepi, dan namanya mulai dikenal di mana-mana. Namun di balik semua itu, ada kengerian yang tidak diketahui orang banyak. Walau rumah Pak Itang semakin megah, suasananya justru terasa mencekam. Malam hari sering terdengar suara aneh ketukan di dinding, langkah kaki di lantai atas, padahal semua sedang tidur. Bahkan suara bayi menangis di tengah malam. Bu Widi semakin resah. Ia sering merasa ada sosok yang memperhatikannya saat sedang memasak di dapur. Kadang ia melihat bayangan hitam duduk di sudut ruangan, hanya melintas sekilas lalu menghilang. Pak, rumah ini rasanya tidak seperti rumah. Saya keluh Bu Widi dengan wajah pucat. Namun Pak Itang hanya menjawab dengan singkat, "Diamlah Bu, semua ini demi masa depan kita. Jangan banyak bertanya." Sikap Pak Itang makin hari makin keras. Ia jarang tersenyum, lebih sering murung, bahkan mudah marah jika ditanya hal-hal yang berkaitan dengan usahanya. Kemajuan toko roti Pak Itang membuat banyak orang iri sekaligus curiga. Cepat sekali tokonya maju, padahal dulu hampir bangkrut, bisik warga di warung kopi. Katanya tiap malam Jumat dia pergi ke tempat keramat. Ada yang lihat sendiri, tambah yang lain. Isu-isu itu semakin menyebar. Ada yang bilang Pak Itang memakai susu. Ada pula yang bilang ia punya pesugihan. Tapi karena rotinya memang enak dan murah, orang-orang tetap datang membeli. Pak Itang sendiri tidak peduli dengan omongan orang. Baginya, semua itu tidak penting selama uang terus mengalir. Meski kekayaannya melimpah. Anehnya Pak Itang tidak pernah merasa puas. Setiap kali melihat orang lain sukses, hatinya kembali terbakar iri. Ia ingin terus menambah cabang, ingin terus memperbesar usahanya.
Namun di sisi lain, beban tumbal yang harus ia berikan semakin besar. Tidak cukup hanya 1 atau 2 orang yang mati mendadak. Setiap kali membuka cabang baru, selalu ada korban yang harus jatuh. Bu Widi mulai menyadari pola itu. Setiap kali bisnis suaminya maju, selalu ada kabar orang mati mendadak atau hilang secara misterius. Ia sering menangis di kamar, merasa ketakutan sekaligus bersalah. "Pak, apa benar semua ini ada hubungannya dengan kematian orang-orang itu?" Tanyanya dengan suara bergetar suatu malam. Pak Itang terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kau tidak perlu tahu. Yang penting, kita sekarang hidup berkecukupan. Jangan ganggu urusanku." Jawaban itu membuat Bu Widi semakin hancur. Ia merasa hidupnya penuh bayangan dosa, namun ia tidak berani melawan suaminya. Bukan hanya di rumah, kini teror juga mulai muncul di toko roti. Karyawan sering mendengar suara aneh di dapur, seperti seseorang yang sedang tertawa pelan di malam hari. Kadang oven menyala sendiri, adonan tumpah tanpa sebab. Bahkan ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan setelah membeli roti. Suatu malam, penjaga toko melihat bayangan hitam setinggi manusia berdiri di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Ia ketakutan dan langsung berhenti bekerja keesokan harinya. Kabar-kabar mistis itu mulai menyebar. Namun anehnya bukannya sepi, toko roti Pak Itang justru semakin ramai. Orang-orang seperti tidak peduli dengan cerita horor itu, seolah-olah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tetap datang, membeli, dan menyukai roti itu. Keberhasilan yang dimiliki Pak Itang membuatnya semakin jauh dari kehidupan normal. Ia jarang berkumpul dengan keluarga, lebih sering menyendiri di kamar tertutup. Kadang terdengar suara mantra dari dalam kamarnya. Bau dupa menyengat memenuhi rumah. Bu Widi dan anak bungsunya semakin ketakutan. Rumah besar yang dulu mereka harapkan jadi tempat bahagia, kini berubah seperti penjara angker. Namun bagi Pak Itang, semua itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia sedang berjalan semakin dekat menuju jurang kehancuran. Waktu terus berjalan. Kejayaan toko roti Pak Itang semakin meluas. Tapi tanpa ia sadari, bayangan maut yang menuntut balasan semakin dekat. Apa yang dulu ia anggap kemenangan, perlahan berubah menjadi jerat mematikan. Beberapa bulan terakhir, tidur Pak Itang tidak pernah tenang. Hampir setiap malam ia bermimpi melihat anak sulungnya yang dulu dijadikan tumbal. Anak itu berdiri di depan pintu kamarnya, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari mulutnya. Kadang anak itu berbisik pelan, "Ayah, giliran siapa lagi setelah aku?" Pak Itang sering terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Namun setiap kali ia menceritakan hal itu pada Bu Widi, istrinya hanya menangis. "Pak, saya mohon, hentikan semua ini. Cukup sudah, jangan tambah dosa lagi. Kita sudah kehilangan anak kita. Jangan biarkan yang bungsu ikut jadi korban," pinta Bu Widi dengan mata merah. Namun, bukannya luluh, hati Pak Itang justru mengeras. "Dime Bu, semua ini sudah terlanjur. Kalau aku berhenti sekarang, kita justru akan jatuh miskin dan mati mengenaskan. Lebih baik aku lanjutkan." Kata-kata itu membuat Bu Widi semakin putus asa. Ia hanya bisa berdoa dalam diam agar Allah melindungi anak bungsunya. Sementara itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa orang yang pernah mengambil uang 50.000 milik Pak Itang, satu persatu jatuh sakit atau meninggal mendadak. Ada seorang pemuda yang ditemukan tewas tergantung di kamar kos. Padahal sehari sebelumnya ia tampak sehat. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba kejang-kejang setelah membeli roti di toko Pak Itang, lalu meninggal tanpa sempat ditolong. Kabar itu membuat warga resah. Bisik-bisik semakin menguat bahwa toko roti Pak Itang memang ada hubungannya dengan hal gaib. Namun, anehnya, meski banyak cerita menyeramkan, toko itu tetap tidak sepi pembeli. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang membuat orang-orang tetap mendatangi tokonya, meski tahu ada risiko maut yang mengintai. Di rumah, suasana semakin tegang. Bu Widi sering sakit-sakitan, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Anak bungsu mereka juga mulai mengalami hal-hal aneh. Kadang ia terbangun tengah malam sambil menjerit, mengaku melihat sosok kakaknya yang sudah meninggal berdiri di sudut kamar. "Bunda, kakak berdiri di situ." Dia senyum tapi matanya berdarah, katanya ketakutan. Mendengar itu, Bu Widi hanya bisa memeluk erat anaknya sambil berdoa dalam hati. Ia semakin yakin bahwa keluarga mereka sedang dikepung oleh balasan gaib yang kejam. Sementara itu, Pak Itang justru semakin sibuk dengan urusan toko. Ia jarang pulang, lebih sering bermalam di cabang barunya. Ia tahu keluarganya ketakutan, tapi hatinya sudah tertutup oleh ambisi. Balasan pertama, musibah di cabang baru suatu malam. Sebuah kejadian mengerikan terjadi di salah satu cabang toko roti. Pak Itang tiba-tiba, toko itu terbakar hebat tanpa sebab yang jelas. Api menjalar cepat.
melalap habis bangunan, dan menewaskan 2 karyawan yang terjebak di dalam. Kejadian itu membuat warga geger. Banyak yang percaya bahwa kebakaran itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa ada balasan yang sedang datang menghampiri Pak Itang. Saat mendengar kabar itu, wajah Pak Itang pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Namun ketakutan itu ia sembunyikan dengan meri-mera pada istrinya. Semua ini hanya cobaan biasa. Aku tidak akan kalah, bentaknya. Meski dalam hatinya ia tahu ini adalah peringatan dari dunia gaib yang selama ini ia ajak bersekutu malam-malam. Di rumah semakin tidak karuan. Lampu sering mati sendiri. Suara tangisan terdengar dari kamar kosong, dan bayangan hitam sering melintas di halaman. Suatu malam, Bu Widi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak sulungnya yang sudah meninggal duduk di kursi ruang tamu, menatapnya tanpa berkedip. Dengan suara lirih, sosok itu berkata, "Bunda, sebentar lagi aku tidak sendirian." Bu Widi pingsan seketika. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Pak Itang semakin hari semakin murung. Uang memang terus mengalir, tapi kebahagiaan keluarganya hilang. Istri sakit-sakitan, anak bungsu ketakutan, dan dirinya dihantui mimpi buruk setiap malam. Ia mulai sering bicara sendiri, tertawa lalu menangis tanpa alasan. Kadang ia meri-mera di toko, membuat karyawannya ketakutan. Namun, meski batinnya tersiksa, ia masih belum mau berhenti. Ia berpikir semua penderitaan itu akan hilang jika ia menambah lagi cabang toko. Ia masih percaya bahwa kekuasaan bisa mengusir rasa takut yang tidak ia sadari. Perjanjian gelap itu sedang menagih balasan yang jauh lebih besar. Malam 1 Suro kembali tiba. Malam yang selama ini jadi saat paling penting bagi Pak Itang. Seperti biasa, ia membawa uang 50 ribuan ke perempatan jalan sepi, lalu meletakkannya satu persatu sambil membaca mantra yang ia hafal dari dukun. Namun malam itu terasa berbeda. Angin bertiup kencang, suara lolongan anjing terdengar panjang, dan langit tampak merah gelap meski tidak ada hujan. Tubuh Pak Itang merinding, tapi ia tetap memaksa menyelesaikan ritualnya. "Ambil tumbal ini, dan berikan aku kejayaan lebih besar lagi," katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di ujung jalan. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu menghilang begitu saja. Pak Itang gemetar hebat, keringat dingin bercucuran dari wajahnya. Setelah pulang, suasana rumah semakin kacau. Bu Widi jatuh sakit keras malam itu juga. Tubuhnya panas, matanya kosong, mulutnya mengerang seperti ada sesuatu yang menyiksa dari dalam. "Apa yang kau lakukan, Pak? Kenapa? Kenapa kita harus menanggung semua ini?" teriak Bu Widi sebelum akhirnya tubuhnya mengejang hebat. Tidak lama, ia meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan mulutnya seolah masih hendak berteriak. Pak Itang menjerit histeris, mengguncang tubuh istrinya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanjazenan, bungsunya pecah. Ketakutan melihat ibunya mati dengan cara begitu. Belum sempat duka itu reda, musibah berikutnya terjadi. Beberapa malam setelah kematian Bu Widi, anak bungsu mereka ikut mengalami hal aneh. Tubuhnya sering menggigil tanpa sebab, kadang tiba-tiba menjerit memanggil nama kakaknya. Suatu malam, anak itu terbangun sambil berjalan keluar rumah dengan mata kosong. Pak Itang berusaha menghentikan, tapi tiba-tiba angin kencang berhembus. Pintu rumah terbanting, dan suara tawa mengerikan terdengar dari langit-langit. Anak itu menoleh ke ayahnya dengan senyum pucat, lalu berbisik lirih, "Ayah, sekarang giliranku." Detik berikutnya, anak itu jatuh terkulai. Nafasnya berhenti, tubuhnya membeku, dan darah menetes dari hidungnya. Pak Itang berteriak sekencang-kencangnya, tapi semua sudah terlambat. Kabar kematian istri dan anak bungsunya menyebar cepat. Orang-orang yang dulu curiga kini semakin yakin bahwa semua kejayaan Pak Itang berasal dari pesugihan. Toko-tokonya mulai sepi. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena ketakutan. Pelanggan pun tidak berani datang lagi setelah mendengar cerita menyeramkan tentang keluarga Pak Itang. Satu persatu cabangnya gulung tikar. Dari rumah megah, kini ia kembali hidup dalam kesunyian dan rasa bersalah yang menyesakkan. Hari-hari terakhir Pak Itang benar-benar menyedihkan. Ia sering terlihat berjalan sendirian di jalan, rambutnya kusut, wajahnya pucat, mulutnya komat kemit seperti orang gila. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis keras sambil menyebut nama anak dan istrinya. "Aku tidak mau. Jangan ambil mereka. Kembalikan keluargaku!" teriaknya pada bayangan yang tidak dilihat orang lain. Orang-orang yang lewat hanya menggelengkan kepala. Itulah balasan bagi orang yang tamak. Kata mereka, hidup Pak Itang berakhir mengenaskan. Tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa kewarasan. Semua kejayaan yang dulu ia banggakan
hilang dalam sekejap, meninggalkan hanya kutukan dan penyesalan yang tidak pernah bisa ditebus. Kisah Pak Itang menjadi pelajaran pahit bagi orang-orang di kampung itu, bahwa jalan pintas yang penuh dosa, sebesar apapun kekayaan yang dijanjikan, pada akhirnya hanya akan membawa pada kehancuran. Harta bisa dicari, usaha bisa diulang, tapi sekali menggadaikan keluarga dan nyawa demi keserakahan, maka hidup yang tersisa hanyalah penyesalan tanpa akhir.